Kemarin malam nggak banyak pertandingan ya, sebenarnya cuma ada pertandingan yang ketat. Aston Villa menghadapi Man United yang membuat saya sebenarnya all in supporting Man United sebenarnya. Tapi kok sulit. United kok sulit. Gue udah, wah ada nih, bisa nih kayaknya nih. Pas Rodgers golin, terus punya ada harapan. Oh ini rasanya jadi fans United gitu ya, dikasih harapan Enggak, dulu. pertanyaan gue kenapa dukung Man United dah? Kan lu Arsenal. Ya maksudnya di situasi klasemen kan butuh. Aneh sih Betul. Jar kalau Iya, menurut gua sih. butuh. Tapi kan Anda harusnya all ini jangan kayak itu dong, West Ham dong. Maksudnya? Ya kan Ya lawan gak City. mungkin, gak mungkin lah. Tapi gue tuh agak bingung Gak sama fans mungkin. Arsenal yang ngedukung Man United atau timnya yang menguntungkan. Gue agak bingung sih, kalau gue Gak sih apa-apa. lebih ke gak peduli sih. Tapi gak apa-apa. Itu kan mereka tadi bilang, kan jangan-jangan ntar 13 poin bisa nih gitu ya. Gue sih iya aja. MU gak akan bisa juara. Iya, cuman Udah maksudnya jelas. bikin tegang Tapi aja. kan di dunia ini ada namanya kode makodar ya. Gak ada yang tahu kita kan kejadiannya. Itu apa Nanti tuh? akhir musim kita gak ada yang tahu. Tiba-tiba MU ada urutan 1 atau 2 gitu. Enggak, kan. soalnya Itu apa tuh, kadang modern tuh apa? kode sama kodar itu takdir yang sudah kejadian dan belum. Yang belum kejadian tuh masih bisa berubah gitu. Gitu. Jadi Iya. ya gue gak tahu ya. Maksudnya gue sering lihat Jerry tuh kayak, wah gue ngedukung ini. Gak apa-apa, biarin. Gak apa-apa. Gue all ini. apa-apa. Tapi gue selama gue menjadi fans Man United dari yang pas dia lagi jago banget lagi kejaran sama City, sama Arsenal atau siapa, kayak ya udah kalau tim lu ya udah emang lawannya juga jago gitu. Kan gue bilang gak, soalnya dia kemarin terakhir gitu, 13 poin doang bisa nih, bisa. Oke Jer, oke, gue doain. Nah, masalahnya orang mana yang berharap sama tim seperti itu? Kita aja fans saja tidak berharap apa-apa dengan tim itu gitu Nggak, kan. justru gue pikir kan biasanya kalau lawan yang rada kuat menang. Enggak, lawan tapi Aston Villa tuh emang lagi jago banget Jer. Lagi jago. Tapi Iya, Gua jagonya tuh- jago banget. nih gue tuh yakin ketika ngomongin MU lawan Aston Villa ya, kita langsung ngebahas itu permasalahannya bukan di lini depan Man United. Lini depan United gawat sih, nggak ada Bruno ternyata tuh tidak terlihat lah, belum terlihat. Tapi permasalahan emang di lini pertahanan, lo kehilangan De Ligt, kehilangan Maguire itu ternyata sengaruh itu. Gak ada Casemiro. Nggak ada Casemiro pas diganti sama ada apa namanya Martinez masuk. Udah kelihatan ada DM yang nongkrong di depan ini nih. Mending. Tapi kalau kita ngelihat 2 gol, udah golnya Kyunnya selebrasinya bagus, golnya juga bagus kayak main Bagus. FIFA gitu kan. Bagus. Terima kasih Dorgu sudah melakukan pressing dan itu emang dilakukan sama Robert Amorim, semua pemainnya pressing dan berapa kali juga pemain Aston Villa gelagapan. Aston Villa cuma nunggu, tapi kebobolan dengan 2 cara yang sama dan pemain yang ada di situ sama, menurut gua ya udah lu ada permasalahan lu ya udah di lini pertahanan lu. Dan kita udah bahas di episode sebelumnya, beneran offense-nya jago, pertahanan itu masalah personel gitu. Maksud gue kalau lo lihat pertandingannya itu peluang banyak banget. Jadi XG 1,31. jadi perkara creating chances itu tidak ada masalah gitu. Persoalannya tinggal ya itu tadi, pertama pertahanan, kedua maksud gue tuh penyelesaian akhir gitu loh. Banyak peluangnya sebenarnya, kenapa nggak lu bisa maksimalin dengan efisiensi, efektivitas gitu, nggak ada gitu. Jadi ya yang gue sorot itu doang paling sih. Karena ini sama ini Sama ini kebobolan di menit-menit awal babak kedua lagi. Nah, sama Oh iya, bener. kalau lu melihat gol kedua Rodgers itu, kalau lu sadari tidak pure kesalahan Leny Yoro. Semua Betul. tuh ada satu kesatuan. Pertama pemain kesayangan Dex, Diogo Dalot. Sayangan gua. Pressingnya kayak lu mau ngapain pressing kayak gitu. Sebelum itu si McGinn kalau nggak salah ya. Iya, Siapa ini McGinn kan crossing Begini yang ya, kanan. yang Heaven akhirnya juga kaget dan bola akhirnya jatuh ke Morgan Rodgers. Itu seharusnya dia bisa men-stop dari situ. Tuh. Itu kesalahan tolol di muka bumi dari pemain yang paling tolol di muka bumi ada di sana. Lu udah bagus sepanjang pertandingan, lu main gak neko-neko, tapi bertahan lu masih sama kayak anak SD main SSB celeduk U13, U12 apalah gitu. Tapi ini serius ya. Karena setelah Heaven jatuh, bola masuk ke Rodgers. Oke, Yoro tidak menutup karena dia di kotak penalti. Betul, karena dia jaga Tapi posisi. lu masih lihat posisinya satu pemain namanya Manuel Ugarte, dia kayak ngejaga angin, ngejaga hantu. Betul. Nah. Harusnya dia bisa nutup bola Betul. untuk tidak sebelum dilepaskan, karena itu adalah tendangan posisi khasnya Rodgers gitu. Lo Betul. memberikan dia seperti itu seperti memberikan Arjen Robben dengan posisi yang dia suka. Udah selesai. Lames gak bisa apa-ngapain. Orang bilang Lames kebobolan kayak Onana. Mata lu kayak Onana no. Kalau Matanya kayak Onana gimana ya, mata Onana ya? Gimana ya mata Onana ya? Gue tuh gayanya gini. Ini Tapi gini. gue liat statistik ya, ada di Twitter gitu, ada lower third gitu, 5 atau 6 gue lupa, Premier League starts bagi Ugarte semuanya kalah. Iya. Jadi kalau dia 6 ya, jadi kalau dia starting kalah. Iya, jadi sebenarnya yang gue baca kan kalau di laporan di Athletic tuh mereka tuh di sesi latihan itu
main 4-3-3 dengan fokus itu adalah sekarang tanpa bolanya, pressingnya yang lagi dilatih sebenarnya. Karena kan kalau perkara pressing itu kan penempatan posisi ya. Ketika lo lagi nggak nguasain bola, posisi lo yang bener itu gimana, timing pressing seperti apa, termasuk ketika pressing lagi di depan sama pressing ketika bola hilang di belakang itu kan beda gitu. Nah, timing kayak gitu yang lagi dilatih. Jadi menurut gua sih sebenarnya itu menuntut kepekaan pemain. Satu tadi Dalo telat pressing, terus kemudian pemosisian Ugarte itu kadang-kadang suka salah gitu ya. Itu kan beda ya sama Casemiro sama Lisandro di posisi yang sama gitu. Mereka paham gitu loh. Gua harus berdiri di mana. Nah, Ugarte itu yang menurut gua karena mungkin dia mengedepankannya duel fisik, perkara pemosisian diri itu dia cukup lacking gitu. Lo di Twitter dari sampai akun United Faithful atau apa gitu. Dia posting foto Ugarte terus kopinya cuma please use your brain today, please pakai berkali-kali use your brain. Kayak gue juga iya, karena pas ngelihat Kasian line up-nya oke lah, lu gak ada pilihan lain gitu. Lo Mainul cedera pas lagi latihan, entah ataupun ada sesuatu di belakang kita gak ada yang tahu. Tapi baru menit kedua dia kayak kebingungan, bola kerebut. Untung ada Aiden Heaven sama Yoro di belakang. Kalau enggak udah 1-0 dari awal tuh. Iya. Ini udah cukup lama ya kita nggak bahas United ya, 2 minggu kan, betul. karena mainnya Selasa dini Selasa hari. dini hari. Iya. Tapi ini loh, Keluar semua. kemarin tuh ada yang bilang kan, siapa yang gak cukur itu United? Nggak cukur. Oh ini Si United Strand. 5 kali pertandingan menang kan. Sementara Aston Villa dari dia pertama kali gak cukur sampai sekarang tuh udah pernah 10 kali 10 kali. Jadi udah cukur Iya, 2 kali makanya gitu ya. 10 kali menang kan. Akhirnya Iya. udah 2 kali cukur. Nah karena tadi kita bahas soal United, Dex lu mau bahas gak soal Aston Villanya nih? Bagaimana mereka bisa bikin 10 game, maksudnya winning. United Aston Villa. Apa? Iya, Apa sih maksudnya- anjir? Iya maksudnya Villanya kan juga ini kan apa? Mereka juga punya performa yang lagi bagus lah. Mungkin gue bisa bilang bahkan dari 3 teratas mereka yang paling stabil so far di 10 game ya. Ya Bener-bener. sebenarnya kalau kita lihat Aston Villa tuh di awal musim mereka sempat punya masalah nggak bisa mencetak gol kan. Terus habis itu juga mereka juga nggak di papan atas. Cuman sekarang emang mereka lagi dapat momentum yang bagus. Terus juga gue kalau ngeliat dari personelnya sebenarnya sih kayak Watkins sama Rodgers tuh udah nemuin ininya lagi, udah nemuin sparknya lagi lah gitu. Sama di lini belakang sempat ada isu Emiliano Martinez mau ke United terus habis itu mau pindah juga kan, itu juga ngeganggu. Cuman sekarang udah stabil lagi. Jadi gue kalau ngelihat Aston Villa sih sebenarnya yang cara mereka menyerang tuh lewat kiri kan kebanyakan kan, nggak lewat kanan. Meskipun kalau lawan United juga lewat kiri kan. Ya karena Dalo di situ Dalo di tolol. situ. Sebenarnya gue ngelihat sih Aston Villa dari tim papan atas yang sekarang emang yang paling diremehkan aja sih. Makanya gue kok jadi pendukung Man United, gue sih ya bisa yakin menang aja sih kemarin tuh. Gitu. Sebenarnya kalau gue ngeliat Aston Villa itu kan masih tipikalnya Emery ya. Dia itu beneran kayak gue balance di belakang dulu, pragmatis, terus gimana caranya gue Long ball ke counter, depan, iya counter. Either lo itu compact bertahan atau lo main agresif, yang mana itu bekerja melawan Arsenal gitu. Jadi gue pikir itu salah satu kuncinya, dan ketika going backwards itu udah benar, offense-nya itu yang menurut gue sekarang lagi efektif ya, lagi jago-jago ya. Morgan Rogers itu kan gol assist-nya 10 ya kalau nggak salah, itu yang paling banyak deh di Aston Villa. Terus Watkins, Buendia, Malen gitu. Jadi lu bisa rotasi antara mereka berempat. Dan lu masih punya Tielemans gitu sebagai seorang kreator, dan lu masih ada Amado Onana gitu yang nge-backup mereka semua gitu sebenarnya. Jadi gue pikir itu komplit. Jadi lu punya belakang yang tangguh, depannya tuh yang cukup fluid dan cukup agresif gitu. Jadi beneran jadi timnya Emery banget gitu. Yang belum perform tuh yang nomor 9 sekarang, Harvey Elliott. Iya emang. Tapi kan maksud gue gini loh, ya Malen gitu tadi, Rogers, Buendia, satu lagi siapa, Watkins gitu. Itu kan kalau lu kasih bola sekali itu kayak mereka juga nggak perlu banyak gerakan, efektif aja gitu loh. Jadi bench sama starternya in terms of offense tuh mereka bagus gitu. Yes, itu dari Aston Villa versus United. Sama yang jangan lupa nih, Cash. Jarak 3. Matty Cash blunder kemarin kan? Cash, Di iya. press. Tapi title race gak Aston Villa? Enggak. Sudah mulai kita bisa bicarakan sebagai title contender. Gue Nggak yakin gua. masih menunggu sampai Setelah Januari lah. setelah Januari, karena setelah Januari kan akan tim-tim yang mungkin melakukan yang lagi butuh pemain baru, dia bisa ngambil pemain baru kan. Kayak Man United kan gosipnya Ruben Neves Semenyo. ngejar yang paling visible Ruben Neves kan. Ruben Neves Semenyo. Semenyo ya rumornya katanya lebih milih Liverpool. Tapi ya gue nggak tahu juga apakah itu benar. Kayak kita nunggu sampai official statement lah. Tapi kalau title race sih
Iya seperti gue bilang kita nggak tahu kok ada kode dan kodar ya. Kita nggak tahu Tapi, akhir musim betul. akan seperti apa gitu ya. Karena Kan- pandit di UK udah mulai ngomongin nih, Aston Iya, Villa masuk nggak title contender gitu. 1, 2, 3 itu emang kayak punya dunianya sendiri. 4 ke bawah itu chaos. Enggak, lu bayangin gini ya. Gantian. United sama Liverpool itu jelek banget musim ini. Maksud gue ya Emang pasang jelek surut banget ya. ya, Iya, udah. jelek gitu lah, jelek. Tapi mereka di 7 besar gitu loh. Iya. Gitu. Jadi 1 sama 3 tuh kayak dunia yang berbeda gitu. 4 ke bawah tuh chaos gitu. 1-3 tuh udah kayak lantai berapa gitu, udah Iya. beda sendiri kelas yang VVIP. Enggak. Kalau di Fatmawati kayak Rossi Musik gitu tuh. Biasanya tuh yang lantai paling atas tuh yang indie gitu ya. Lu ke bawah tuh underground tuh musik-musik punk tuh biasanya dulu tuh. Iya. Dan kita geser ke peringkat 2-nya Man City yang benar-benar menegangkan ini untuk pemuncak klasemen ya. Karena they're having fun, kelihatan banget mereka kayaknya nyaman banget untuk menyerang, untuk cetak gol, selebrasi barengan. Terus ya clean sheet lagi. Ada juga beberapa kali koordinasi pertahanan dan Donnarumma juga bagus gitu. Terlepas dari West Ham memang jelek ya. Iya, Dia beberapa kali di comeback kan sama tim manapun di comeback gitu kan. Ya MU aja bisa Tapi- imbang lawan dia. Nah itu. Tapi kan banyak yang bisa comeback lawan West Ham. Tapi City menang nyaman bisa gue bilang ya. 3-0. Dan ya Haaland different monster. Selamat buat yang triple captain Haaland di FPL. Walaupun Ada ya? Tio lupa pakai chip. Gue lupa ada chip itu ya. Udah mau habis Apa nih. itu chip gitu? Gimana? Chip bola. Ada komentar soal City dan West Ham ini? Ini mah gue kalau lihat dari sebelum pertandingan kan gue selalu lihat XGC ya. XGC itu dari tiap pertandingan tuh selalu sama. Burnley, West Ham, sama Southampton. Kok Southampton sih? Southampton SCC. di bawah. Jadi XGC, expected conceded. goal conceded. Jadi Kebobolan yang paling mungkin kebobolan gitu. Hmm. Itu ada 3 yang paling sering bertengger tuh. Gue lupa satu lagi ya. Wolves. Wolves, West Ham sama Burnley itu. Oh, jadi pilihlah pemain menyerang yang lawan yang lawan mereka. mereka. Oke. Ya, ini juga yang sempat menyesal juga orang kemarin yang waktu Wolves gol bunuh diri 2 kali lawan Arsenal tuh. Itu harusnya kan Arsenal bisa golin kan. Nah, gua ngeliat sih dari cara bertahannya West Ham memang sebenarnya mereka kayak nggak saklek aja gitu. Dan mereka kan sempat ganti kiper kan. Kalau lo ingat di awal musim tuh pakai Hermansen. Sekarang Ya. Areola. Sekarang Areola. Dan Areola juga sebenarnya nggak sebagus itu juga gitu. Hmm. Sama lo kalau lihat mereka tuh sebenarnya ngandelin back kirinya. Siapa tuh? Si Diouf Diouf ya. Ya, Diouf ya. El Hadji Diouf ya. El Hadji Diouf ya. Iya beneran. Namanya El Hadji Namanya Diouf. Hadji juga. Iya, El El Hadji Hadji Diouf. Malik Dulu. Diouf apa lupa Iya, gua, iya, iya. kalau nggak salah. Terus juga sebenarnya yang salah satu hal positif dari West Ham adalah itu Bowen yang udah mulai Iya, itu bagus menemukan banget. kepercayaan diri lagi sebenarnya. Dia udah Sebenarnya- mulai golin juga iya. sama Dan peluang juga ada loh XG-nya sebenarnya. banyak. Bowen tuh 5 besar kalau nggak salah di 6 game week terakhir. Jadi ya West Ham tuh sebenarnya kalau lo tadi bilang masalah Man United adalah nggak bisa golin sama kebobolan. Sebenarnya West Ham juga itu tuh masalah semua tim sebenarnya, Ros. Gak spesial buat MU doang. Enggak, tapi sebenarnya. ya bukan enggak spesial buat MU, tapi ketika membahas MU ya masalah mereka Masalahnya itu. itu, Ya West Ham ini West Ham, gitu ya. West Ham juga sebenarnya sama kayak gitu. Cuman ya gue ngelihat ya mereka angka XG-nya banyak aja gitu. Kalau gue lihat Man United meskipun lagi lo bilang lagi jelek mainnya, XG mereka tuh terbaik ke-6 nggak salah deh. Jadi ya masih bagus, masih bagus. Jumlah scoringnya juga cuma kalah dari Arsenal sama City, Dex. Sebelum dari musim lalu juga begitu tuh tim. Aneh itu emang tim. Jadi kalau ngomongin West Ham menurut gue dia kan main 5 back ya sama 5 Nuno back, ya. Makanya wing back kanannya tuh si ini Aaron Wan-Bissaka kan. Yang kirinya Diouf. Jadi sebenarnya kalau menghadapi tim yang di atas mereka termasuk kayak menghadapi Liverpool, sebenarnya buat low block oke, dan mereka bisa cukup untuk merepotkan tim tersebut gitu. Nah, lagi lawan Liverpool selain bagusnya sisi kiri Liverpool waktu pertandingan tersebut, ada faktor si Palhinha itu Paqueta itu kartu merah. Kartu merah itu agak bodoh karena dia kartu kuning kedua dengan protes kan Agak sebenarnya. sas. Iya, tapi yang kartu kuning pertamanya tuh dia emang layak protes lah. Kenapa sih kok gue kartu kuning gitu? Nah, yang kedua itu protesnya dia berlebihan gitu. Nah, itu agak bodoh. Dia sama Matheus Fernandes. Nah, itu yang bagus itu sebenarnya. Jadi sama Nuno sudah lebih membaik ketimbang ketika sebelumnya sama Graham Potter. Cuman ya persoalan untuk keluar ketika menghadapi tim yang emang lagi jago kayak Man City itu susah gitu. Oh iya, dari West Ham juga gue menemukan satu hal menarik. Ada akun yang nge-track West Ham di 20 musim terakhir. Mereka itu paling jago nge-convert winger jadi pencetak gol. Iya. Lo kalau ingat Mikel Antonio, Kyle. nah yang musim ini Mikel Bowen. Bowen emang jago banget. Jadi
Gak direct. 42% gol mereka kalau nggak salah dari wingers yang convert jadi. Iya. Tapi Nuno Espirito Menyerang. lagi rusak banget ya. Maksudnya sebelumnya kan dia di Forest kan. Forest juga ngaco banget. Iya. Pas ganti Shandice, Liverpool kalah 3-0, Spurs kalah 3-0 gitu. Walaupun kalah yang lain ya, tapi Iya. menang dengan telak lawan tim-tim yang bisa dibilang papan atas lah. Iya. Sebenarnya itu keren banget sih. Iya. Tapi Nuno ke West Ham malah bikin West Ham Iya. hancur. Pertanyaan gue, ini City kan lagi ngegas nih Jer nih. Hmm. Gue untuk ngebahas City, kok nggak ngebahas City? Enggak, City tuh lagi stabil sekarang. Ini City normal. City normal. Kecuali kalau misalkan mereka ajaib-ajaib kayak lawan Fulham tuh. Hmm. Gimana ceritanya bisa kebobolan Kebobolan 4 ya? empat. Itu beneran menurut gue kalau itu kejadian biasanya itu karena pemainnya lapse aja gitu. Tapi Iya. itu pun mereka golin banyak juga Iya, sih. enggak maksudnya ketika defense lapse aja gitu, Itu bukan definisi omongannya Yasin ya. Lo kebobolan 4, lo Golin nyetak lima. gol 5 win the game anjing. maksud iya, tapi itu bukan kesalahan sistem gitu, bukan taktikal, emang pemainnya Individual. lagi individual miss aja gitu. Nah, yang ketika lagi nggak ada tuh emang City lagi susah untuk dihentikan sih gitu. Gue sih kalau Foden bangun lagi, ya kalau Haaland udahlah secara konsisten ya, bahkan dia gendong sendiri. Foden mulai bangun lagi. Tapi yang perlu diomongin lebih banyak menurut gue tuh Ryan Cherky sih. Cherky. Udah mulai menemukan role-nya di sistemnya Pep. Dia juga kan awal-awal sempat mainnya tuh nggak pernah full kan. Bahkan nggak satu babak juga, nggak nyampe, lebih dikit lagi. Tapi sekarang malah bisa jadi nyaman banget sama Foden. Dan ya kalau ngelihat performanya dia bisa konsisten, bisa jadi signing of the season sih menurut gue. Signing of the season. Kalau dia Kalau. bisa konsisten, karena ini beberapa game secara beruntun dia lagi Ya enak kalau sampai banget. akhir musim ratingnya masih tinggi terus sih harusnya bisa ya. Tapi menurut gue Gue masih Ekitike sih. impactnya Iya, sih lebih- gimana. iya, benar. Masih Karena lebih gede MBU mau menurut gue daripada Cherky. karena kayak gini, Iya. mungkin karena Cherky pindahnya ke City kali ya. City kan Udah pemain jadi bintangnya sistemnya. banyak, udah ada Iya. semuanya. Terus spotlight itu udah pasti buat Haaland. Kalau Haaland nyetak 1-2 gol udah pasti kan media ke dia terus. Ya impactnya mungkin ya kalau sampai akhir musim menurut gue tim lain masih banyak yang lebih Iya, lebih Ekitike oke impact sih. juga Iya, Ekitike. dan menurut gue mungkin ada semacam kerinduan pemain yang bisa main kayak si Riyad Mahrez zaman dulu kan. Kalau misalkan lu Tapi dia sebenarnya nggak se-flashy itu. iya gitu. enggak, Itu iya yang cuman menariknya. apa namanya ya, sharp gitu loh. Iya. Sharp menurut gue ya. Jadi Kan ada Bernardonya. iya, ada tapi Riyad bisa Mahrez Mahrez ya gitu. gitu. Menarik Jadi sih. menurut gue sih itu menarik, dan akan selalu ada ruang di timnya Pep buat pemain-pemain yang satu teknikal, tahu kapan harus ngelebar, kapan harus inside, dan juga ya bisa gerak roaming. Ya maksud gue, lu punya free eight dulu kan, De Bruyne sama Gundogan. Sekarang lu punya dua orang yang bukan sayap kanan sebenarnya sih, tapi bisa di kanan. Itu pada diri Foden sama si Cherky gitu. Itu beda gitu ketimbang free eight, tapi ini kayak free apa ya, free winger mungkin yang Ini- bisa saling overlapping gitu, tukar posisi. Ini DM-nya juga belum ini loh, belum sepenuhnya belum fix ya. gitu. Hmm. Siapa yang cedera? Rodri. Juga belum Iya. ini kan, belum sembuh. Kalau sembuh lebih sempurna lagi sih. Ya kan Man sebenarnya kalau City. lihat yang cedera di City juga banyak kan. Iya. Ya, selain Ed Nuri yang ke AFCON, Oscar Bob cedera, Doku cedera, Kovacic cedera, Marmus juga international duty, Rodri, John Stones belum jadi DM. Tapi ya Johnston kan kayak udah kayak Udah terpinggirkan waktunya. ya, terpinggirkan. Iya, waktunya udah cukup lah Yang dia. lagi naik juga ini Oreli. Siapa? O'Reilly. O'Reilly bagus banget mainnya. Saingan sama Livramento tuh di timnas. Di timnas. O'Reilly Inggris ya? Inggris. Gila. Oreli Juara ada Rico Lewis. dunia. Sebenarnya bagus itu tuh, akademinya bagus, ada Oreli, ada Rico Lewis kan. Hmm. Itu dua sayap bagus. Iya, Back sayap. iya. Emang mereka main akademinya harus keriting kan ya kayaknya. Iya. Harus Nggak, tapi keriting. kalau ngeliat di kemarin, lihat benchnya City itu isinya kebanyakan pemain akademi semua lagi. Iya. Mukasa, Pep juga bilang. Muni, terus ada Siapa? anak Emil Heskey. Mufasa sempat main. Mukasa. Gini Mufasa tuh. main dia. Iya, Dia sempat main. Beda bang. Nama Tata. Bukan, lagunya enggak ke situ. salah lagu. Dia pernah main ini kan kemarin Karabo ya kalau nggak salah. Iya, dia jadi startingnya gitu. Mukasa. Ya itu pastinya membuat tegang dan Oh, itu bola ya? Mikasa. Mikasa, volley itu. Yang membuat tegang pemuncak klasemen Arsenal ya. Yang ini gue nggak tahu ini sinyal kehabisan bensin atau gimana, karena susah sekali cetak gol, susah banget bikin peluang bersih, susah mengkonversi jadi gol juga. Off target ada 9 tembakan. Kayak MU Nggak ya? susah berarti. Hah? Bikin peluang nggak susah. Nggak Ya, tapi susah. peluang gak berbahaya Dex. Maksudnya mereka banyak coba nembak, terus nggak apa ya, big chance gitu loh. Bukan kayak gitu, dan ya itu kan akhirnya sama seperti waktu Havertz lagi susah dikasih penalti. Nah ini juga Dapat penalti. Gyökeres
dikasih penalti lah untuk ya lu biar bisa golin lagi, walaupun kalau ngambil Odegaard belum tuh gol. Tapi dikasih. tapi yang membedakan tim-tim apa ya yang bersaing untuk meraih gelar dengan tim-tim yang semenjana itu adalah ketika mendapatkan kesempatan semua dimaksimalin semua gitu loh. Nggak terpampang dari statistik XG-nya kayak Man United XG-nya gede tapi kan kemenangan 0 tuh dikitnya dibandingin yang lain. Arsenal menurut gua ya menang 1-0 orang ngelihat wah ini masalah. Iya, ini liga gitu. Lu mau menang 1-3, 4-5-0 poinnya tetap 3 beda agregat doang. Bener. Untuk kembalikan ke kejadian kayak waktu City lawan United persaingan United yang cuma kalah agregat gol aja tuh udah akan sangat sulit gitu sekarang kan. Jadi maksud gua 1-0 Arsenal bisa membuktikan bahwa iya mereka seharusnya tough ya di atas ya setelah bergoyang. Maksudnya kan ini kan fast season lo semua bisa kejadian lah. City juga nggak mungkin goyang. City musim ini kita belum bisa bilang City segitu konsisten karena bisa tiba-tiba ntar dia imbang. Dia bisa tiba-tiba kalah gitu. Jadi kemampuan untuk bisa squeeze result itu juga penting. Lagi ini main panjang, ugly win is a win. Menurut gue juga walaupun O'Brien main volley ya gitu. Boleh ngapain sih? Aneh banget. Saking takutnya sundulan Calafiori. Padahal dia lebih tinggi loh. Apa? Dia tinggi banget lah 194. Iya maksud tangannya kayak terlalu gimana ya. Cuma itu gue sebenarnya I hate how slow build up yang Build Arsenal up-nya, lakuin gitu. Banyak yang bilang karena siapa slow? Karena siapa? Karena Odegaard. Iya, pada bilang karena Odegaard sih. Gitu. Jadi bahasanya karena dilema gitu ya Eza Odegaard juga. Cuma ya tadi ya sebenarnya bagi fans Arsenal gua rasa selagi yang Theo bilang selagi bisa dapat 3 poin ya ugly win is a win menurut gua. Yang penting 3 poin. Kalau sekarang gue penting, yang penting 3 poin sama enggak ada pemain tambahan cedera udah. Kemarin gak ada. Dan kemarin enggak ada. Nggak ada ya? Kemarin enggak ada. Jadi Lagi ini banyak hal yang gak bisa sih? disyukuri. Seberapa banyak? Apa? Seberapa Ben banyak White cedera? berarti. Banyak. Arsenal itu Abel yang masih. cedera. Gabriel. Coba lihat. Coba Tapi kita lihat. William Banyak Saliba udah pemain main krusialnya. kemarin. William Saliba udah main. Ya, Saliba udah main. Oke, yang cedera itu Domen, Engkel, Gabriel, kayak Havertz gak sembuh-sembuh, Mosquera, Ben White. Havertz, oh udah ya. Berapa tuh? Ya tapi Jesus itu sudah kembali Jesus. sejumlah pemain penting lah itu. Iya, tapi makanya maksudnya ini kita lihat festive period dan jangan lupa juga bahwa di minggu ini Arsenal yang masuk festive Lawan period Palace ya? karena minggu lalu kan nggak di Carabao kan. Maksudnya City udah melewati itu, justru dengan kemenangan malah makin meyakinkan. Nah, Arsenal akan lawan Palace nih di Rabu pagi, abis itu dia masih akan lawan siapa gue lupa nextnya, abis itu nextnya tanggal 31 Aston Villa. Jadi ini dalam Itu satu-satunya pertandingan di ini ya, Boxing Day ya. MU yang di Boxing Day. Newcastle. Ah, 26 waktu Inggris, 27 waktu kita. Jadi Carabao Palace tanggal 24 dini hari, tanggal 27-nya lawan Brighton, tanggal 31-nya lawan Aston Villa. Nah itu. Pila. Itu rada- Itu loh. Jadi game week depan tuh deadline-nya kapan? Hari Game week pas depan. Natal. Game week depan. FPL. Natal ya? Oh, Jumat. Jumat. Iya, itu rada mepet tuh harus hati-hati tuh. Iya makanya. Gitu kalau mau Oke. pakai chip ya. Tapi intinya itulah. Pakai gue all in gue. Pertanyaan gue Bruno Fernandes. masih bagus. Masih Maksudnya bagus. Emang cedera? enggak, Enggak, pasti bagus itu. Enggak, tapi maksud gue Arsenal itu oke lah squeeze the result, tapi kan kalau ngelihat secara form itu sustain apa enggak? Nah kalau Lagi kayak nggak gini sih meyakinkan ya. rada berat ya. Nah, Kayak gini rada berat. Gue kalau Arsenal sebenarnya sustain lah. Maksudnya lu dengan situasi yang pressure yang tinggi. Ketika lu di atas pressure tinggi banget kan. Dan City kan demennya nyodok ntar tiba-tiba bulan Maret di atas gitu sampai akhir musim. Tapi maksudnya berarti kan masih oke ketika lu masih bisa creating chances gitu kan sebenarnya. Iya, masih Ya itu banyak. makanya cuma memang mau gimana pun kan kalau misalnya ngomong soal mentality itu pasti ada ngaruh, misalnya siapa main duluan juga ngaruh tuh. Kayak maksudnya City kan main lawan Forest duluan nanti. Nah kalau misalnya mereka menang kan sempet di atas lagi tuh. Kemarin kan sempet di atas 5 jam. Abis itu Arsenal lawan Brighton. Nah ini sebenarnya ujian mental dan menurut gue ujian kepantasan juga buat Arsenal kalau misalnya emang mereka sih. mau Ya, juara ya mereka harus bisa menangani pressure kayak gini karena kan ibaratnya kalau tim rival udah main duluan ya lu mau nggak mau harus menang gitu loh nggak bisa ngarepin siapa tahu dia kepleset seperti yang beberapa kali terjadi kan City juga kepleset Liverpool kepleset setelah Arsenalnya kepleset kemarin juga gitu kan Dan waktu kalah sama Villa. karena kalau melihat siklus Arsenal, Oliver Giroud sampai bilang kalau ingat balik ke yang Leicester juara tuh 2018 ya. 2016. Arsenal tuh biasanya mulai nervous di bulan Februari sama Maret. Ini kan nervousnya maju dah. Di Iya. bulan Desember sama Januari. Tapi secita-citanya gue sama Giroud ya. Yang bikin Arsenal kepleset lawan Leicester, lu Giroud. Karena lu banyak buang peluang di momen itu. Lu 3 bulan gak golin gimana? Itu makanya pas dia komen, lu riding the wave aja. Gue suka kan sebenarnya Giroud, tapi sebel juga di komentar gitu sih. Nah itu 3 besar situasinya. Nah kita geser ke peringkat 4 yang masih 4 nih gitu kan.
Nah tapi itu 4 ke bawah tuh emang ngawur Ketat, kan. ketat. Ngawur iya. Lucu emang. lagi lucu. Gue sempet lihat ya kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah ya. Peringkat 4 sampai 14. Beda cuma 7 poin. Iya makanya. Maksudnya Beda 10. Chaos Tadi kan coy, chaos kan. chaos. Masih bilang. Jadi kalau ada satu yang kalah tuh langsung berubahnya gitu. iya kan gue bilang, Pak, gue kemarin pas MU kalah tuh, turun lagi nih gue liat, lah 7. Masih Eropa, masih Eropa. Iya. Gue pikir wah kalah drop nih banget. Lah kok 7? Mantap banget. I love you. Sama posisi 4 juga kayak, lah kok masih deket? Nah, gitu. Udah itu. jadi no need to worry lah, no Nah. need to worry. Ini ya, di saat banyak juga manajer FPL yang jual Voltemade, termasuk saya. Saya Gue tidak. juga. Anda tidak ya, 13 poin udah dapat Saya ya. selalu percaya dengan Walter Dua Made. gol aja. Karena Chelsea habis itu nextnya juga berat tuh sebenarnya Newcastle kan. Terus tiba-tiba dia bikin gol dalam 20 menit. 2 gol, 2-0. Dua gol. Jadi gue masih di event. Gue itu ada premier kemarin suka duka tawa gitu gue kesana. Terus gue liat HP kan, 2-0. Udahlah gue gak usah nonton. Itu udah 2 sama. Gue pikir Chelsea kalah nih. Enggak, gue Ternyata nggak nonton, belum gue nggak nonton. Sampai kemudian Nabil mencak-mencak Nah, di mana coba grup kita tanya chat. aja ya, Iya. coba mencak-mencak di sini Soalnya kali ya. mencak-mencaknya di grup chatnya gitu. Garnacho tolong ambil aja. Iya. Gue udah paham kenapa Garnacho. Dijual Iya. 40 juta Oh. gitu. Terus maju loh ganti Dex dulu. Terus yang paling lucu adalah ya lu mau harap dari Garnacho apaan? 13 kali passing bukannya ke depan tapi ke belakang. Belakang. Enggak, passing ke depan cuma berapa? 2 kali. Bahkan ya, ini for konteks ya. Bahkan Tio di grup box to box sampai nge-capture arah passing Garnacho. Ada gambar statsnya gitu. Iya, iya, iya. Gue pakai Ada Statzone gambar. kan. Statzone tuh jelas kan karena buat gue kerja dan lain-lain gue pakai Membuktikan Statzone. Nah ya. Nabil bilang wah Garnacho. Apa yang mau harapin dari pemain yang masing ke belakangnya 13 kali? Ya, kemarin Iya ya kan, benar, ya. 13 kali. Sampai Yang masing ke depan dibuktikan. cuma 2 kali. Itu buat Iya. apa? Itu udah menunjukkan kelasnya dia tuh segimana. Iya. Kayak orang-orang kayak Garnacho bagus. Iya kita ya lu nggak Ya bagus dia, ada masanya dia, ada waktunya. Lu tidak menjadi fans Man United yang menyaksikannya week in week out membuang peluang di depan mata yang membuat Man United kehilangan poin, yang membuat Man United kalah gitu. Yang ketika lawan Lyon babak kedua baru mulai udah man to man sama kiper, bolanya ke kiri atau ke kanan gue lupa kayak udah man to man. Ya. Man to man ya kan itu kalau Boas Solosa udah pasti gol itu Wah. ya kan. Ini Garnacho kagak bisa nyetak gol ngapain? Nah, Jadi kalau Nabil ngedumel soal Garnacho, sorry Bill, no refund. Nah, Kalau jelek jual ke Arsenal aja. ya dari Chelsea lagi Ya. bener. Ya, Aduh. bisa mendengarkan saran kami adalah dengan lu nambah 40 juta lagi. Enggak. 40 juta lagi, ambil Ugarte. Ugarte bisa ngehidupin si Garnacho. Nah, Serius. semua orang kayak orang kan pemikirannya gini ya. Ketika lu punya Garnacho, oke, kenapa Garnacho tiba-tiba diambil sama Chelsea gitu lah. Chelsea mau nih. Ya udah United jual dia. Terus United upgrade siapa? Kyuna. Iya. Nah, ya Jadi ini ya sorry banget Bill. Ketika ada yang nawar dia juga kaget. Gue kira gak bakal laku tuh pemain. Tadi soalnya dia nge-push mau cabut. Ya 20 juta oke lah ya. Iya. 20 jutaan gak apa-apa. Ya tapi ya setelah Karabo nyetak gol ya kan. Setelah Karabo nyetak gol. ya. Lawannya Mantap siapa tuh. dulu? Cardiff. Nah, cuma gini Bill, bukan cuma selain Garnacho pun nih, kita juga harus bahas Chelsea secara keseluruhan. Karena ini kan kita tahu lawannya Newcastle, lawan yang sangat fisikal. Gue juga menemukan 4-5 video yang mempertanyakan keputusan yang 2 diantaranya gue kirim grup ya. Karena itu gencet, tabrak, sikat. Nah itu udah familiar lah menghadapi Newcastle gitu. Tapi sempat ada collapse ya di 20 menit awal paling enggak gitu untuk kebobolan 2. Gimana lo ngelihat si koordinasi mereka lah secara umum, baru kita ngomongin Garnacho. Oke. Kalau nontonin matchnya tuh kayak sebenarnya cuma tukeran doang. Tahu-tahu babak pertama Newcastle yang jago, babak kedua Chelsea yang jago gitu. Itu beneran cara mainnya mereka cuman ketukar aja di babak pertama. Kalau nonton full itu yang dirasakan kayak gitu. Tapi kalau gua ngomongin game yang memang fisikal, ya kita tahu lah ya Newcastle tuh tim paling fisikal kayaknya ya. Ya. Di Premier League. Chelsea tuh nggak kuat ngadepin fisikalnya Newcastle. Tengahnya sebenarnya. terutama ya. Tur tengahnya. Nah, kemarin tuh beneran udah keteteran dengan fisikalnya, pressing fisikalnya Newcastle. Chelsea juga kayak nggak ada fighting buat gua harus dapat poin nih di sini. Itu babak pertama sangat-sangat tidak menunjukkan ada semangat itu. Lembek ya? Lembek banget. Lembek kamu. Terus kalau yang 2 golnya Newcastle sebenarnya itu problem backnya Chelsea sih. Kayak Chelsea backnya Chelsea itu selalu nggak bisa man to man marking pemain yang jadi third man running. Oh iya. Itu cara ngebobol Chelsea itu sebenarnya kalau lu Pakai third man perhatiin selalu running kayak itu, gitu. Third man running tuh, nah third man running kemarin adalah si Walter Made itu. Sebenarnya
kalau striker cukup aneh ya menurut gua. Berarti problem banget kalau striker tim lawan bisa jadi third man running. Kan biasa kayak kemarin kan Merino, terus yang Atalanta itu dekat telar. Kayak gitu kan wajar ya. Tapi ketika striker tim lawan lu yang ngelakuin sih, ya berarti something wrong dengan back lu sih sebenarnya. Itu dari babak pertama ya. Babak kedua si Maresca itu gue sih ngeliatnya dia ngelakuin perubahan taktik dengan dia ngelakuin hal yang sama ketika lawan Arsenal di babak kedua, yaitu manfaatin second ball. Dia sadar bahwa Chelsea fisiknya kalah nih. Lo kalau ngelawan tim fisikal ya ngandelin second ball kan. Duel itu. Nah itu yang dilakuin Maresca, dan gue sih cuman sebenarnya aneh ngeliat Newcastle yang lah kok Newcastle-nya jadi temponya turun gitu loh. Makanya gue bilang tadi kayak ini kita ngeliat dua tim ini cuma tukeran kekuatan doang gitu. Iya. Bahkan gol Joao Pedro kan dari Robert Sanchez tuh asisnya aneh banget dari gitu kan. Nah kalau ngomongin pemain-pemain yang step up, sebenarnya ya ini problemnya Chelsea yang gue bilang kurang experience ya. Selalu momen kayak gini tuh yang step up tuh Reece James. Oh iya. Terus Caicedo. Terbaik nyetak gol back saya. Sebenarnya Palmer kemarin oke. Di luar dia akhirnya diganti ya. Menurut gue dia kayak nggak dapet. Dia nggak diumpan lah lebih tepatnya. Siapa? Saya apa? Garnacho ya? Nggak bakal ngumpan. Nah. Jadi kalau ada Palmer, Enzo cadangan nih. Kemarin karena Enzo itu udah main full terus. Ini kesempatan Maresca istirahatin lah Enzo. Kenapa dia makanya akhirnya si Enzo-nya baru itu kan di babak kedua itu termasuk Enzo sih, gue harus bilang Enzo itu salah satu yang selalu bisa step up ketika momen-momen kayak gini. Agak gambling juga ya sih Maresca cadangin Enzo terus ya akhirnya nggak works. Ini babak kedua akhirnya works juga pasti dia masuk. Sebenarnya dari taktik udah aneh. Babak pertama itu nggak ada fighting bang. Lu kalau gua nggak ada fighting itu pemain atau taktik? Pemain. Nah berarti secara taktik dong. Enggak, secara taktik udah salah. Maresca itu nggak ngelakuin. Yang menurut lu salah apa? Kenapa lu bisa bilang taktiknya salah? Karena dia main biasa. Dia normalnya dia mau possession. Dia pressingnya ya udah pressingnya dia tuh kan nggak sekeras kalau tim besar ya. Nggak agresif. Itu kenapa makanya babak kedua dia langsung ngelakuin perubahan. Yang menurut kan lo bilang kayak apa namanya mainnya normal, maksudnya in terms yang lo bilang normal tuh seperti apa yang nggak normal, seperti apa yang beda ya? Chelsea biasa main tuh adalah mereka pengen pegang bola, pressing tuh nggak terlalu tidak seagresif lawan tim besar. Dan apa ya gue liatnya ya? Newcastle besar nggak? Newcastle, gue sih berharapnya harusnya main Maresca nggak Newcastle tuh tim besar sih. Tapi harusnya pressing dari awal. Pressingnya tuh baru agresif yang di babak kedua. Jadi babak pertama nggak ada agresifnya. Nggak ada agresivitas, yang nggak ada fighting untuk lebih nunggu nunggu. Iya. Ya mungkin kalau menurut gua kalau kayak gitu ya Maresca melakukan apa? Ya udah, lu lihat babak pertama harusnya nunggu babak kedua, karena banyak tim tuh yang di babak pertama dia nggak mau ngambil resiko gitu loh. Karena takutnya kalau agresif babak pertama main ada kartu kuning, terus babak kedua lu masih pergantian main cepat kan. Karena kan sekarang riskan banget pemain kartu kuning tuh, kalau dulu mungkin bisa bertahan 90 menit, kalau sekarang tuh sangat riskan banget karena para pelatih lawan tuh udah pada pintar kalau misalkan pemain lawan kartu kuning diincar terus tuh kartu kuningnya sampai ada kartu merah. Dan kemarin kartu kuningnya banyak banget itu. Iya. 10 kartu kuning. Ya karena melibatkan Chelsea pasti banyak kartu kan biasanya. Untung gak kartu merah. Fisikal. Dan Newcastle juga. Bisa bohong, fisikalnya itu beneran ngaruh banget. Ya lu bilang aja kayak ada 5 momen yang dipertanyakan kan. Banyak banget challenge 50 di kotak penaltinya Newcastle. Nabrak, kayak ngejet Chelsea gitu juga. Terus kalau ngomongin Garnacho, sebenarnya gini. Nah. Menurut gua gini. Jadi menurut gue itu sebenarnya menurut gue ada salah juga di pemain-pemain yang mengumpan ke Garnacho. Nah, momen gini, setiap maksudnya ada momen jangan dioper. Jangan dioper, mending usah main dia. Cara ngoper ya. Bukan cara ngoper. Jenis operan. Mungkin jenis operan. Opsi operan mungkin yang maksudnya tepat. gimana cocok? Nah, gini. Dari setiap Chelsea nyerang, paling safe adalah ke Garnacho. Karena dia paling dapat space-nya paling banyak. Karena Newcastle tahu bisa dijaga di goblok. Iya, itu dia. itu makanya kesimpulannya. Kenapa dia dapat space aneh banget. Yang selalu terjadi itu kayak gitu. Itu kenapa lu lihat Garnacho shotnya tuh ada 6-7, total on targetnya cuma 1. Coba kita terus jadi mending gue nutup Reece James, Palmer, karena kita biarin aja Garnacho berkreasi. Sebenarnya Joao Pedro, Palmer itu ngelakuin man running itu. Tapi pemain Chelsea yang di belakang kayak Enzo, Caicedo itu gue tuh ngerasa mereka belum berani risky passing kayak City gitu loh. Itu yang dibutuhin Chelsea sebenarnya sekarang. Mereka harus berani ngelakuin risky passing supaya bola itu nggak harus ke pemain yang posisinya safe. Wing tuh kayaknya selalu safe lah. Pasti dapat ruang terbanyak gitu loh. Sebenarnya kan Garnacho itu main bareng Kukurea itu kan sebenarnya buat
nge-backup dia kan sebenarnya. Kalau misalkan dia nggak bisa nggak punya jalan Nggak punya keluar, jalan. biasanya ada Cucurella Ada tuh yang Cucurella. overlap gitu Kemarin kan. itu yang ngelakuin itu Palmer. Hmm. Nggak diumpan sama Garnacho. Ya dia ngapa orang paling sering dia ngumpan ke Korea 7, berarti kembali ke belakang dong. Itu banyak momen di mana Palmer udah turun minta bola ke dia, bantuin gitu Iya, loh. iya. Karena dia kan nggak bisa one on one kan. Betul. Sebenarnya 20 juta gak bisa one-on-one. Buah Solosa bisa lebih jago kayaknya. momen lagi momen kemarin tuh harusnya kalau Chelsea punya winger 20 kiri juta yang apa one on 40 juta one, sih? dia 40. 40 juta. Jadi Ketawain kurang-kurangin. kan sama- Jadi Gua kurang-kurangin. gak tahu, waktu 20 gua tahu, mohon maaf ya, Homegrown sih, inflasi. homegrown. Enggak, maksud gue beneran. Jadi typical space yang dibutuhkan Garnacho adalah space di belakang pertahanan lawan, bukan space di depan pertahanan lawan gitu loh. Itu yang didapetin Garnacho di Newcastle. Tapi Iya, space-nya di depan pertahanan lawan kan, makanya dia bingung mau ngapain gitu. ketika bola udah ke dia, Lewis Miley ya udah gue santai. Iya gitu, itu back inval kan itu. Iya back inval. Oh nih Dia baru ternyata, main dari Carabao kemarin. Iya. tambahan lagi ternyata Garnacho pass backwards-nya itu 17 kali. Dari 18 Berarti ada yang salah. Satu Sebenarnya- gagal. Iya. Iya, Iya. iya backward itu. Pala gak dijaga ya, berarti dia intinya bingung aja. Iya. Enggak, bukan bingung. Dia pun sebenarnya gini loh, Bang. Kayak pemain tuh tim lawan tuh udah sadar. Gua tuh enggak usah terlalu worry sama Garnacho karena emang kemampuannya udah gitu aja. Iya, Udah, biarin aja. dia akan berbahaya kalau ada space di belakang pertahanan lawan. Lu kasih umpan terobosan, tus gitu Iya. suruh dia lari, itu bisa Nah. bahaya tuh. Oke gini, itu bahaya. Pergerakannya bahaya. Finishingnya? Nah itu dia, itu persoalan lain lagi. Dan kemarin Persoalan lagi. finishingnya kacau. Nah kan aku bilang. Kacau banget Garnacho. Kita mah sebagai fans MU mah ngasih tau doang ya. Sebagai fans Chelsea ya. Kan bilang, wah Garnacho nyetak gol. Iya, gue selalu bilang. Ini Akan ada waktu dia cetak gol. ini bocil bisa week in week out main konsisten gak gitu. Salto bisa Puskas, habis Iya. itu Puskas hilang lagi, gitu gila, ya. keren. Tapi lagi. maksud gue setelah itu apa? Lu arogan. Kalau main bola arogan gak masalah kalau lu jago gitu ya. Kalau yang arogan Cole Palmer, jago Cole Palmer mau ngapain? Lu udah angkat tangan ya kan. Tapi kalau dia ngapain? Bil, gue tertarik tadi. Lu bilang soal risky passing, seperti yang City lakukan misalnya. Nah, ketika pemain nggak berani risky passing, itu apakah karena memang menurut lo positioning pemain yang ngaco, atau sistem atau skemanya Maresca yang mungkin kurang Belum. bisa ditranslate oleh para pemain, atau skill individu? Gua rasa belum dilatih aja sih. Karena Oh. sebenarnya banyak Chelsea tuh banyak momen pemain tuh udah coba third man running, Hmm. tapi nggak berani belakangnya untuk ngelakuin risky Karena? passing itu. Berarti belum dilatih dong. Iya. Oh. Atau bisa jadi mungkin kalau ada third man running berarti seharusnya udah dilatih sih. Ya kan third man running itu bukan kebetulan loh. Itu Iya. skema loh third man running Berarti itu. individunya dong Prinsipal. nggak berani Bisa passing. jadi berarti gitu. individu. Iya bisa jadi gitu. Tadi Nabil bilang belum kayak City. Yang menarik Enzo Maresca itu diincar sama Manchester City kalau Pep Guardiola cabut gitu. Nah, gue penasaran misalkan itu kejadian. Third man running itu bakal bekerja apa enggak? Menurut gue iya. Gitu. Karena Kualitasnya sih. kualitasnya ada dan intensinya Maresca untuk memainkan third man running itu juga udah ada gitu. Iya, karena gitu kan kalau kita soal ngomongin passing, kita ngomongin supply bola, itu kan pertanyaannya emang sistem atau skemanya membuat si pemain depannya misalnya sama tengah itu susah punya celah, atau memang orangnya. Karena itu masalah Arsenal juga. Maksudnya kayak banyak orang mempertanyakan Gyökeres gak dapat bola. Nah pertanyaannya apakah memang sistem Arsenal, kan gue selalu pertanyakan belum ketemu jawabannya gue sampai sekarang, kayak emang Gyökeresnya yang arah larinya nggak sesuai supaya enak diumpan, atau pemainnya emang ragu ngasih umpan, atau memang sistem yang dibentuk oleh Arteta atau dalam hal ini Maresca itu memang menyulitkan itu karena nggak butuh bola sodoran kayak kehalan gitu loh yang City punya. Tapi kan kalau Arsenal kan Merino turun, Havertz turun gitu kan. Nah sehingga Gyökeres turun sehingga bukan target man yang mainnya. Nah itu gue pertanyakan juga soal Maresca, apakah risky passing gak keluar karena faktor yang mana, ada 3 tadi kan Nah, gitu. kalau nih sorry ya motong. Kalau di American football kayak gitu kan berarti different playbook tuh. Kalau yang Yeah. main ini gue bakal main passing. Kalau main ini Yeah. gue bakal main running gitu Yeah. kan. Nah, menurut gue Arteta itu pengen kayak City sebenarnya. Different playbook. Yeah. Ya City kan kayak gitu ya. Kalau misalkan Cherki sama Foden yang main kayak gimana, kalau yang main kayak misalkan Reinders kayak gimana juga gitu. Nah, menurut gua ketika yang di depan adalah Gyökeres ya mungkin harusnya lebih direct gitu. Persoalannya adalah yang supply mereka terbiasa direct apa enggak? Karena yang gua baca yang dikritik dari Gyökeres itu si Angri bilang dia tuh ya jeleknya adalah first touch-nya. First touch-nya Ya, lepas. arahnya bolanya kemana Bener. gitu. Itu yang selalu dikritik, tapi perkara gerakan gue nggak pernah dengar dia
dikritik. Oke, gitu. berarti kalau dalam hal ini Maresca Kalau untuk menurut gue bahas Maresca ini, menurut gue karena tadi persoalan Nabil bilang adalah mereka udah terbiasa third man third man running, itu berarti skema yang udah dilatih di latihan karena third man running itu bukan insting, itu apa namanya principle of Playbook. play, iya Iya. gitu. Tapi ya makanya kalau misalkan belum ngelihat ya berarti mungkin kayak gue ragu nih kalau misalkan gue ngoper ke sana takut kerebut. Iya, Ya itu kan itu yang mental kayaknya ya, harus ya, Ya, mental berarti kan, iya, berarti itu pemain individunya Iya, kan, gitu. antara dia yang aduh kayaknya pasti nggak nyampe, Iya. atau dia kurang percaya sama orang di depannya. Nah itu Bisa jadi dong. Iya, berarti itu Dapat nggak nih bola gitu kan? Iya, Karena itu yang terjadi kayak misalnya, betul. yuk kan gak dapet bola karena prestasi jelek. Jadi kayak aduh apa mendingan gue oper ke sayap, kan itu yang terjadi Betul, gitu loh maksud betul. gue. Karena itu pasti dilema dan ada beberapa opsi sehingga kita nggak bisa hitam putih gitu loh. Betul, Ini pasti betul. karena dia Iya, miskin iya. taktik lah. Ini Iya, pasti iya, karena iya, pemainnya cupu gitu. Ya itu menurut gue gitu jawabannya sih. Oke, itu Betul. yang terjadi di Chelsea ya. Iya. Nah ini tim yang baru meninggalkan United setelah kemarin sempat ada konten Dr. Tirta dicengin ya sama fans-fans MU. Tapi sekarang Oh iya, Tirta yang- arogan sekali. Yang apa yang lo naik ke atas ya. Sekarang dia berkoar-koar sekarang ya. Tadi sempat ada konten sama Tio juga. Silaturahmi warga ada baru ya. Dan juga dia di stage juga sama Sastra. Terkait soal Liverpool bisa mengalahkan Spurs. Dan lagi-lagi gol dari Ekitike. Gimana nih? Kita mau Boleh. panggilkan Liverpool. fans Liverpool. Abang nih. Liverpool. Boleh fans Liverpool. Tapi Komplit sebelum ya, itu- hari ini komplit ya. Yes, tapi sebelum itu kita bahas dulu nih sambil proses bergeser. Gimana lu ngelihat Liverpool lawan Spurs? Ya terlepas dari Spurs juga, aduh, ini sih lawan tim apa juga jelek kan dia ya. Iya. Sekarang nih, gitu. Ya tapi menurut gue in terms of defense mendingan sih. Ya tapi tergantung lawannya juga sih kalau menurut Itu. gue. Iya kalau Lawannya Spurs masalahnya. iya kalau misalkan lawannya agak lebih cerdas, ya ujiannya mungkin bakal lebih berat lagi buat pertahanannya gitu. Tapi kalau ngeliatin ya Ekitike, gue tuh dari awal musim ketika ada Isak, gue tuh selalu berpikir ngapain diganti ya? Masa Isak lagi on fire terus lu maksain mainin Ekitike kan? Ekitike lagi on fire, lu maksa mainin Isak, terus akhirnya drop kan performance-nya. Dan orang selalu bertanya kenapa Salah nggak works? Oke musim sebelumnya Salah tuh punya Firmino sama Darwin Nunes yang selalu menjadi decoy ini ya. dia sama Iya, dia sama Enggak, kalau lebih krusialnya yang strikernya nomor Oh, 9 iya, itu 9 Firmino itu. sama Darwin Nunes. Darwin Nunes Nunes, ya. mungkin konyol kali ya, selalu gagal nyetak gol, tapi Supply, pergerakannya dia untuk membuka ruang Mo Salah itu luar biasa besar. Hmm. Dan akhirnya musim ini kan setipe semua, Isak lari, ketika juga lari, Mo Salah juga mau mesti ngikutin kayak gitu kan. Bukan ada pemain yang ngebuka ruang Salah untuk penetrasi atau melakukan tembakan. Jadi itu kan jadi salah satu masalah dan akhirnya ya udah nih ternyata ketika Salah gak dimainin dan akhirnya dia lagi di AFCON sekarang kan udah mulai fluid kan, Kelihatan pemain-pemainnya udah mulai fluid kan. Ya ada perubahan sistem yang ternyata emang gak works ketika mainin pemain yang setipe sama si Mo Salah sama si Ekitike atau Isak gitu kan. Dan Isak cedera parah loh, dia mans loh. Dia bisa 2 bulan Iya, karena iya, tuh iya. kakinya patah coy. Tapi asis ya, Wirtz akhirnya asis ya. Wirtz karena Wirtz kan lo kalau ngeliat sendiri badannya di awal musim sampai sekarang beda, bentuk bulking coy. Iya, tapi ya lagi-lagi tanpa mengesampingkan Spurs yang kalah 3-0 dari Nottingham Forest. Dan dari 2 poin Wolves musim ini satunya lawan Spurs. Itu kan sesuatu ya sebenarnya iya, kan. iya. Tapi ya udah nggak apa-apa Kan karena udah susah juga. dibilang harus musim ngalahin. lalu tuh Spurs juara Europa League gara-gara MU main gak pakai kiper. Oke, tapi dari Liverpool sendiri nih, lo juga sebagai fans Liverpool, lo ngeliat apakah ada yang beda nih dari Liverpool yang bisa dibilang pelan-pelan mulai menemukan performanya lagi seiring juga dengan Ekitike yang lagi gacor-gacornya gitu. Ini sebenarnya momen yang tepat ya buat Liverpool nemuin mood buat menang gitu ya. Karena sebenarnya tuh kalau yang kemarin kejadian kalah banyak banget tuh, kalau nggak salah. Sempat back to back kan lawan Berturut-turut City, 3 kali tuh ya. City 3-0, lawan Iya, Forest 3-0 betul. juga, lawan PSV 4-1. Itu kan berturut-turut yang lumayan banyak ya. Tapi itu pernah kejadian sebenarnya 2021. 2021 eranya Klopp itu kalah 8 kali dalam 12 pertandingan. Nah itu lebih ke mental barrier-nya sebenarnya kalau menurut gua. Jadi secara permainan kan kalau yang 3 kali berturut-turut itu jelek banget sih emang. Tapi kalau yang kekalahan-kekalahan lainnya sebenarnya yang kayak kalah lawan Manchester United, kalah lawan Chelsea itu sebenarnya margin kalah dan menangnya sangat tipis kan. Iya. Itu kebobolan menit akhir. Tapi karena kalah di awal yang tipis-tipis itu akhirnya memuncak, akhirnya ada problem Mo Salah. Nah sebenarnya sekarang mood buat balikinnya itu lagi pas karena timnya lagi menangan, terus Mo Salahnya lagi pergi. Jadi sebenarnya momennya pas buat ngebalikin keadaan dan mungkin kalau Mo Salah nanti balik setelah Udah AFCON enak. udah lumayan enak gitu. Tapi kalau misalnya sama Mesirnya
ya moodnya juga bagus gitu. Iya, Misalnya iya. bisa sampai ke final atau bisa sampai ke Gue kira dari semifinal. sana belok langsung Al Nassr. Nah, Langsung ke Arab. iya. Cuman yang Deket pasti- lagi dia pikirkan apa Cuman kesini yang pasti aja. kalau mau salah balik itu approach-nya harus beda karena Betul. menurut gua Salah ini salah satu pemain yang paling dirugikan dengan kepergian Trent Alexander-Arnold. Karena ketika Trent akhir itu kan Trent selalu masuk, mau Salah itu main ke samping. Nah, sekarang fullback lu Conor Bradley atau Frimpong yang juga ngisi Samping, posisi yang iya. samping. Nah, itu ya nanti harus bisa ditemuin lah entah maunya yang ke tengah, Ekitike ke kiri atau bagaimanapun pokoknya nggak bisa Salah tetap main melebar ke kanan gitu. Sama ini sih menurut gue tuntutan untuk tracking backnya musim ini tuh lebih gede sebenarnya Iya. buat Iya. masalah dan gue ngeliat beberapa momen kayak gue udah nggak kuat nih, masa gue harus tracking back sih gitu loh. Jadi ya benar sih, ketika Salah main tuh emang beda. Jadi ketika lagi nggak ada sekarang lebih enak fluiditasnya di depan kayak gitu. Udah nggak mau tracking back, abis itu jadi ngomong ke media. Salah. Ketelepasan sih menurut gue, Salah ketelepasan. Ronaldo Ya, itu gimana? bukan media gede juga Juga ya. media gede juga. Ronaldo juga Beda, nggak mau beda. track back kan? Kalau Nggak mau pressing. Iya nggak mau pressing bahkan. tapi kalau masalah Ronaldo ya ini lebih ke tenak anjing aja sih. Oke, tapi ini tadi ya soal momentum enak. Sebenarnya enak juga karena nextnya lawan Wolves. Ya. Nah ini momentum juga nih untuk kembali dapat 3 poin lagi walaupun Isak nggak ada, walaupun habis itu lawan Leeds yang lagi gacor. Tapi biasanya kalau kayak begini ya ini kan si Satu lawan Wolves Palace, kan, gila. Wolves kan gak bisa menang-menang ya. Cuma 2 poin ya. Imbang 2 kali. mulai. Gak bisa menang-menang ya. Biasanya cocok loginya adalah kayak gini tiba-tiba ada aja tuh kejadian di mana tiba-tiba Wolves menang. Kayak Forest gitu kan. Iya. Ada Forest momen menang kayak lawan Liverpool Betul. 3-0 lagi. Forest gitu. Sekalinya lawan bangkit. Arsenal itu own goal. Bener, Coba di bener, Emirates. bener. Yang berarti udah ada sebuah tanda-tanda bahwa Wolves ini akan menuju kebangkitan walaupun tetap degradasi. Aston Villa 1-0 doang loh, juga sama loh. Iya kan? 1-0 Aston Villa bisa dibilang MU papan atas. doang bisa nyetak 4 gol. Nah, tapi ini kalau bergeser dikit ke Wolves ya. Tanggal 27 Desember lawan Liverpool, 31 Desember lawan MU. Emang. Nah, Apa itu sih mereka? dua-duanya menang. Siapa tahu salah satu dari mereka itu bisa dapat. Menang dua-duanya. Menang dua-duanya nih. MU 2 kali. Iya kan? Nah, dua-duanya away loh ini Wolves ya. Iya. Kalau sampai dia kebangkitannya di Anfield Gini. atau Old Trafford, Gini, Gila sih menurut menang gua. lawan Liverpool di Anfield, panas dong. Menang lagi di Old Trafford, panas lagi. Abis itu drop. Iya. Lu mau tau skenario ya menang dia usaha sampai musim akhir ternyata tetap degradasi cuma marginnya cuma 1 poin. Aduh, Hollywood ini bro. paling rendah nih poinnya 2. Poinnya 2. Derby County juga malu ngeliatnya. Iya, nggak maksud gue. Ini kan lawan di Anfield dan di Old Trafford kan. Kalau Wolves aja minimal 1 poin aja dari salah satu fixtures ini rugi timnya. Liverpool atau MU bakal rugi. Gak usah menang deh. Kalau seri aja rugi. Kalau misalnya Liverpool tahan imbang sama Wolves itu udah aneh lagi. Bener Anfield dan Old Trafford juga. Tapi mungkin nggak? Mungkin sih. Tapi harusnya Liverpool Enggak lah. tetap, kalau menurut gue sih Liverpool tetap menang, tapi Iya, ya nggak iya. spektakuler gitu. Kayak Yang penting menang 1-0 dulu atau lah. 2-1. Iya sama. Kalau 1-0 tuh bukan skor Liverpool sekarang. Liverpool pasti kebobolan. 2-1. 2-1 atau 3-2 gitu. Kebobolan duluan, nyamain comeback. Gitu. Bisa. Atau enggak nyetak gol duluan, Iya. disamain. Atau cetak gol dulu 2, terus kebobolan 1 bikin panik tuh akhir-akhir pasti Iya, gitu iya, tuh. iya, iya. Shaky-shaky gitu, Bener. tiba-tiba bola di depan gawang disapu sama Conor Bradley gitu ya. Iya. Bikin fans bola kayak gitu dulu. Sama dong ya. Back gua Van Dijk, kayak tim gua kami FPL sama loh. ya. Sama. Sama. Back gue Van Dijk FPL nih. Tapi kan lawan West Ham clean sheet, lawan Brighton Inter clean sheet bisa aja kali. We never know until we try, bro. Iya. Kan kemarin lawan 9 Leeds- pemain, lawan 9 pemain hampir kebobolan. lawan Leeds jebol 3. Tapi emang Leeds bagus ya. Dex tadi udah pakai baju Leeds ya. Tapi gimana Liverpool ada komentar lagi terkait soal kebangkitannya mereka? Ya. Enggak, kalau buat gue sih Liverpool tuh masih bisa selamat karena Selamat apa nih? selamat dalam tiap Menyelamatkan pertandingan. musim gitu. Iya, iya karena di dalam tiap pertandingan sejelek-jeleknya mereka ada pemain yang stand out. Hmm. Kayak Raven Bereh gitu, Ya. bisa gitu. Terus Soboslai, udah pastilah Soboslai paling Iya, benar. reliable lah musim ini gitu. Jadi selama kan si Slot bilang secara individual brilliance gue tidak melihat ada masalah gitu. Karena pasti ada aja yang lu lihat berkualitas di situ. Ya cuman ada momen-momen lah di mana mereka kemudian kebobolan dengan cara yang mudah kayak kata Van Dijk gitu. Iya, Tapi dan- ada sesuatu yang menarik kemarin. Nah, Liverpool itu Bradley digantikan Isak karena Bradley cedera. Isak digantikan Frimpong karena Isak cedera. Frimpong digantikan Chiesa karena Frimpong cedera.
Chiesa butuh 3 pemain cedera Untuk bisa buat dia main. Oh iya, ini satu pertanyaan. Kenapa Slot lebih memilih Gakpo dibanding Chiesa? Apakah Chiesa lebih works ketika masuk sebagai subs? Kalau kan ada pemain yang kalau main dari menit 0 nggak works gitu ya, tapi dia lebih memberikan impact ketika masuk ke menit 60, 70 gitu. Kalau gue ngeliat Gakpo itu justru sistem playernya Arne Slot sebenarnya. Jadi selain kedekatan karena sama-sama Belanda ya, tapi kayaknya secara sistem itu Gakpo itu orang yang tepat buat apa yang diinginkan oleh Arne Slot gitu. Ditambah memang Chiesa kan di awal musim secara physicality belum terlalu bagus ya. Jadi nggak bisa main full, jadi banyaknya masuk di menit-menit akhir. Cuman kalau sering berjalannya waktu kayak gini sih sebenarnya nggak ada alasan buat nggak mainin Chiesa minimal dari awal. Ya. Mesti Jadi coba kan? Gakpo adalah sistem playernya Slot. Awalnya. Makanya main mulu. Dalo di MU gitu gue rasa. Kalau Dalo Sistem player. Sistem player. ponakan anjir. Playernya Amorim. Siapa lagi yang mau dimainin? Iya Iya sih. kagak. Nggak, kalau Iya Dalo sih. ponakan, Bang. Iya itu ada Ponakan. KKN Nggak ya, bisa ada dakain. KKN ya. Iya, tapi ini ada momentum Liverpool bisa balik, gue sepakat karena tadi kan Wolves lawan Leeds, abis itu Fulham sebelum lawan Arsenal di 9 Januari. Akan tetapi biasanya tim seperti itu bikin menyulitkan lawan-lawan tim besar. Iya, gitu. tapi FYI maksudnya aja. iya, tapi maksudnya compare to Chelsea, lawannya Aston Villa, terus City, abis itu Bournemouth kalau nggak salah. Garnacho hat-trick. Hat-trick Jadi back pass sebenarnya belakang. Liverpool cenderung lebih di atas kertas Iya, cenderung iya. lebih mudah lah gitu ya. Sama seperti mudahnya Bayern menghadapi Heidenheim. Mereka ini tim yang udah hampir kalah berkali-kali di musim ini tapi nggak bisa kalah tetap. Imbang Bayern. Imbang cuma 2. Ya kan hampir kalah Iya. itu lawan Iya, Mainz iya. apa? Main dari apa siapa tuh? main paling muda yang masuk di Bayern? Renard Yang kayak sama Carr. kayak Tom apa? Renard Carr. Iya kan? Renard Carr, Renard Carr. inti sekarang. Lawan Nah ada lagi yang main bocil yang Kemarin. debut. Daiber sama Cassiano Kiala. Nah, siapa itu Lu namanya? bayangin udah capek lah gue Bundesliga main ini main udah. Masih 4-0 lawan Heidenheim dan Dortmund menang 2-0 lawan Mönchengladbach dan Leverkusen menang lawan RB Leipzig ya. Ini bisa dibilang perebutan juara 3 peringkat 3 kan. Lu bayangin, Leverkusen lawan lu Leipzig. bayangin awal musim Leverkusen busuknya kayak pantau gara-gara satu orang. Nah, Pas dia cabut bangkit kan. Hilman. Iya, Hilman. ganti Hulman ya, Hulman ya. Gimana tapi persaingan Bundesliga juga ini udah easy juga ya. Ini kadang jadi Fata Morgana sebenarnya ya. Jadi maksudnya Nah, gimana Bayern tuh? Munchen ini menurut gue musim yang dia tuh terlalu overpower dibandingkan dengan musim-musim biasanya ya. Karena saingannya juga pemainnya juga kurang aja kan. jelek. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan Dortmund dengan dia main 15 kali, 9 kali menang, 5 kali seri dan hanya 1 kali kalah, sebenarnya kan nggak buruk-buruk banget. Iya, iya. Buat tim di peringkat kedua. RB Leipzig juga nggak buruk-buruk banget. Tapi Bayern musim ini mengingatkan gue sama Xabi Alonso yang Leverkusen. dia unbeaten. Jadi memang jagonya itu terlalu parah walaupun lagi-lagi kalau Bayern sekarang masuk ke pertengahan musim Nabari cedera musuh terberatnya karena Iya. kemarin lawan Heidenheim itu sebenarnya di bench dari semua Iya, iya. pemain di benchnya itu Gnabry, Sven Ulreich, terus ada Alphonso Davies yang baru balik setelah cedera ACL. Sisanya pemain akademi semua. Iya. Jadi benar. ada sekitar 7 sampai 8 pemain tuh kemarin nggak bisa main barengan. Persoalannya tuh ketika Bayern kemarin lagi seri, wah ini kesempatan kan RB Leipzig tuh buat mangkas posisi Iya, kalah gitu kan. Sama Dortmund juga gitu kan, kemarin Dortmund beberapa kali itu kayak posisi udah menang disamain. Nah itu margin tipis yang bikin akhirnya Bayern juga sekarang Iya, jarak iya. udah terlalu jauh sih. Oh, Leipzig musim ini juga serem gitu. Iya. Lumayan. Bagus. Serem banget gitu. Iya, cuma 55 gol ya Bayern ini. Leverkusen cuma 33, maksud gue gimana? jauh banget. Nih sekarang gini, lo firepower lo udah ada Olise sama Harry Kane musim lalu, tambah sekarang Luis Diaz. Terus kalau dicap, aduh bench gua Gnabry dia masuk. Ya kan, lo Nih. mesti lihat juga tuh. Harry Kane 19 gol. Di bawahnya dia itu Diaz, siapa ya si Dennis Undav, Undaf itu 8 gol. Burkhardt. 8 gol, kalau nggak salah. Jadi Bahkan jauh. itu 3 disatuin baru 24. Jadi kan tinggal 5 lagi. Maksud gua, gimana Capek sih? sih? Masa 19 dari 55 Harry Kane doang. Nah, tapi Harry Kane dari yang pas Leverkusen juara itu, Nggak, iya. dia kan juga nyetak gol Betul. juga banyak. Banyak, Kan? iya. Emang saat itu Leverkusen Zabi gila aja sih, OP banget. Cuman menurut gua emang 19 gol itu Harry Kane udah banyak buat individu ya. Tapi Bayern tuh 55. Berarti kan maksudnya secara diversifikasi gol tuh lumayan gitu loh. Maksud gue kemarin pas lagi lawan Heidenheim kayak udah 3-0 nih, udah menang ya. Tiba-tiba injury time tuh babak kedua. Harry Kane bikin gol kayak masa gue nggak bikin gol sih gitu loh. Yes. Padahal kalau lihat dia main emang secara permainan tuh dia nggak selalu jadi target man atau goal getter Orang dia gitu. suka Iya. ngambil bola carry dari belakang ke depan terus ngelempar Iya, ke gitu. sama Olise. Nah,
Ya Gitu. berharap Harry Kane fit terus ya, karena kalau Anda cedera Inggris tidak akan juara. Enggak ada itu siapa ya? Nah. Karena nggak punya striker selain Anda, please. Tuh. Ya. Siapa lagi, Pak? Jadi tolong Yang Stipe. jangan diforsir gitu ya. Yang Stipe. Udahlah kamu udah pasti akan juara Bundesliga, kamu ngegas di Liga Champions aja. Iya, pura-pura cedera aja biar libur. Aduh. Jadi terus lanjut dari La Liga ya, Waldo udah bisa teriak famos lagi walaupun belum kelihatan nih orang ngurus visa. Lama nih ngurus visanya dia. Sama cukur rambut ya. Sampai cukur rambut jadi Edward Hamsik. Suhadi ya di cek toko sebelah. Hamsik bisa Hamsik. Hamsik. Bisa. Tapi gue sih ngeliatnya ya dibanding Edward Suhadi atau Hamsik, gue lebih ngeliat Lolok. Iya bener. Lolo, mirip Lolo, asli kan dia bulat gitu kan. Ya Waldo sehat terus ya Waldo. Dia mau ke Itali. Italia. Mau kemana-mana itulah. Di awal tahun ya. Madrid menang 2-0 lawan Sevilla, terus juga Barcelona menang 2-0 lawan Villarreal, nih sama-sama menang, jadi nggak ada ngubah apa-apa. Barca dapat penalti Rafinha sama golnya Lamine Yamal tuh kayak pinballnya itu kemelut gol aja. Iya. Jadi, nothing special. Nah mungkin yang spesial nih di Juventus menang lawan AS Roma 2-1. Ih, Ini gila, mau ada ada substitution lagi Habib. nggak nih? Mau nggak? Mau ngomong nggak? Mantap. Enak nih, talent banyak. Gila, CP Company. Nah, Juve menang lawan Roma 2-1. Yes. Jadi di saat pada main di Supercoppa Italiana ya, Iya. dua Milan yang tumbang itu. Seneng banget Emang gak tuh. layak. Karena emang harusnya yang ada di final Scudetto sama juara Coppa Italia. Jadi Napoli Bolonya. Napoli Emang udah Bolonya, pas, emang udah ya. pas. Oke, tapi sebelum ke situ, Juve lawan Roma 2-1. Yap. Ini gimana Bip lo ngelihatnya, karena ya ini pelan-pelan Juve juga bangkit kan, lo juga Iya. bilang kan. Juve Iya. pelan-pelan bangkit, Roma yang tadinya di atas sekarang udah mulai goyang nih. 7 kemenangan dari Luciano Spalletti. Gue rasa sebenarnya awal-awal selalu gue bilang yang penting Juve di bawah Spalletti itu menang dulu. Baru setelah itu berproses, lihat cara mainnya. Ternyata memang harus gue akuin skuadnya Juve ini kan skuad dari Thiago Motta dan juga Igor Tudor. Jadi Spalletti ini udah bener-bener kayak serah kunci ketika rumahnya itu udah berantakan banget. Dia belum bisa renovasi. Belum ada Buka pintu berantakan nih semua nih. berantakan. Kotor laba-laba. Bakaran. Backnya aja back Newcastle keempat, Kelly itu udah paling gak bener banget. Juventus Bener. backnya back keempat Newcastle. Kemudian pas gue lihat mainnya masih pakai dengan formasi 3 back dengan cara main Yildiz dulu dimaksimalin dan it's okay. Kemarin lawan Roma udah mulai ada karakternya. Cuma memang kalau gue lihat dari Spalletti dengan permainan 3-4-3-nya memang ternyata works juga dimainin ke Juventus, karena Juventus punya 2 wingback yang bagus, salah satunya Andrea Cambiaso yang kemarin assist juga, flick assistnya tuh enak banget kemarin ke golnya siapa? Oh, Francisco Conceição. Ya gua rasa setelah ini Juventus akan menghadapi lawan-lawannya pastinya lebih percaya diri lagi. Ya bisa 3 poin dan terus menempel 4 besar. Karena 4 besar kan cuma beda 1-2 poin doang. Betul. Iya. Dan bisa memaksimalkan ketika tim-tim lain nggak menang juga ya. Iya, itu yang paling utamanya. Nah, kalau dari semifinal Supercoppa nih, Napoli menang lawan Milan 2-0, Bolonya menang lawan Inter adu penalti. Iya. Nih Inter bottled lagi. Selalu ada 3. Iya emang. Emang lawan ada tim papan atas gak? Inter lawan tim papan atas Iya, bener, gak berkutik. bener. Iya, lawan Juve aja yang lagi bisa bilang krisis waktu itu ya. Lagi krisis aja kalah 4-3. Udah menang iya. sampai menit 80. Kalah. Kenapa? Mental. Mental Civu belum. Mental Chief. Sama ini kalau Napoli mah punya Neres, gila Neres golin Iya. mulu loh. Atalanta golin lawan Milan golin, emang dia big game ya, big game player ya. Enggak, skuadnya emang Antonio Conte ini udah skuad yang dari kemarin siapa yang kurang ditambel, siapa yang kurang ditambel. Mengingatkan gua Persipura di Liga Indonesia. Nah, Nggak perlu referensinya gede-gede. ke situ. 1, 2, 3 pemain aja yang Iya, ditambel. iya. Yang musim ini datang siapa? Rasmus Højlund. Iya. Højlundnya bagus banget. David Neres De juga Bruyne cedera juga gak masalah nggak gitu. masalah. Ada McTominay McTominay. yang ngisi lini tengah. Sama siapa? Fergusonnya Iya. Scotland. Oh. Ya itu, jadi emang Napoli di atas Milan lah ya secara ini juga sebenarnya. Secara Di kedalaman Scudetto squad. juga menurut lo? Di perebutan Scudetto juga akan begini ya? Scudetto ini 5 besar sih berpeluang semua sih. Enggak, maksudnya emang Napoli sebenarnya di atas Milan nggak menurut lo? Maksudnya apa game itu menggambarkan Napoli di atas Milan? Menggambarkan game tersebut ya. Kalau bicara Scudetto nih bicara Coppa Italia dulu aja ya. Kalau bicara Coppa Italia saat game kemarin 2-6 memang Napoli di atas AC Milan. Allegri ini Supercoppa Italiana. Allegri ini suka shaky lawan Antonio Conte. Memang Antonio Conte salah satu Kesayangan lo kan Allegri kan? Pelatih kesayangan lo Iya, kan? Ya mau lagi gimana 5 pun Scudetto. 5 Scudetto. 5 Final Scudetto. UCL. Kalahnya sama Marcelo Lippi doang, lu bayangin. Kalahnya sama Marcelo. Orang ngomong apa juga 5 gelar berbicara. Scudetto, 2 kali masuk final champion anjing itu masuk Allegri. 2 kali masuk champion sama Allegri lu Iya. bayangin. Kalahnya sama Lippi juga paling. Kalahnya Ya sama kan? Lippi doang, Lippi Lippi kalah juara sama Milan. sekali. Iya. Iya, 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 iya.
kemudian pas gue lihat di laga Bolonya sama Inter, harusnya Inter bisa menang nih. Iya. Ya bener Seki juga. Internya nih di atas kertas, Inter kan memang kalau lawan Adu penalti itu ya? Adu penalti. Tim papan tengah ke bawah tuh gue rasa mentalitasnya Cifu udah oke lah. Karena mungkin dia as a pemain dia juga percaya diri kalau Bolonya gitu. Tapi memang kemarin Bolonyanya yang saat ini beda banget. Kemarin juga sempat unggul duluan ya Inter ya. Baru menit 2 apa menit 5 gitu. Iya menit 2 Marcus Thuram. Marcus Tapi disamain dari penalti Orsolini. Orsolini. Emang Bolonya yang musim ini sebenarnya banyak kehilangan pemain-pemain ini. Swissnya tuh si Ndoye ke Forest ya. Terus Remo Freuler juga cedera. Itu kan pemain-pemain yang sebenarnya menjadi andalannya Bolonya dalam 2 musim terakhir. Tinggal Orsolini doang. Dan di adu penalti gue gak expect loh. Pemainnya Inter banyak yang gagal termasuk Bastoni. Barella sama Boni gagal ya. Iya. The Frey sama Malotara doang. Ya itu yang terjadi dari Mental emang Inter. Mental. Nah finalnya akan terjadi di Selasa dini hari ya. Berarti ntar malam akan ada Napoli lawan Bolonya. Yes. Ya, berarti Napoli akan di atas kertas akan dapat ini. Kalau di atas kertas sih Napoli. Di atas kertas banget. Conte dengan Conte-nya lagi. Iya. Iya. Oke, terakhir kita update Kanjuruhan. Update Kanjuruhan masih sama seperti sebelumnya bahwa ini bakal dijadikan zona ekonomi eksklusif sama ini ya. Apa Dex? Perhentian menuju mana? Nah ini dia, jadi katanya ada kemungkinan Stadion Kanjuruhan dijadikan rest area menuju ke Gunung Kawi dan Pantai Selatan. Hah? Stadion Kanjuruhan Iya. sebagai rest area? Iya. Gue tahu sih emang Stadion Kanjuruhan lapangannya tuh parkiran tuh gede banget. Iya. Gede banget, tapi masa iya sih stadion tempat ya Allah. Makanya itu kemudian sekarang lagi dikawal nih Bi. Bib. Jadi susah. Enggak, maksudnya lagi dikawal sama beberapa kementerian buat jadi zona ekonomi eksklusif. Oke. Gitu katanya. Tapi padahal nggak harusnya Nggak harus fokus ke Kanjuruhan. sana gitu Iya. ya. Kalaupun emang harus daerah itu kan Kepanjen ya, Kanjuruhan Iya. itu Kepanjen. Kalaupun daerah Kepanjen yang dipilih, kenapa harus Kanjuruhan? Jujur kalau gue 3 kali atau 2 kali ke Kanjuruhan itu samping kanannya masih sawah, masih Iya. tanah kosong Iya, gitu. Bikin tempat lain aja lah. Iya, deh. Itu mah digembok aja tuh. Nah, digembok biar nggak dipakai ya. Oke, kita akan itu episode kali ini dan kita juga di episode besok berarti ya. Besok akan ada bahasan soal futsal Indonesia yang mendapatkan emas. Kita mulai nanti, dadah.